Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditemani indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi semua, selamat hari Kamis 7 November. Jadi sejak saya membuat saat teduh di pagi hari tuh, saya semangat di Kamis manis kakak, betul. Ya, semangat berkarya, semangat bekerja di Kamis manis semua kakak, bapak ibu. Ya, jadi sejak saya buka Komal, khususnya di pagi hari, jadi saya mau gak mau harus melihat tanggal dan harus mengingat hari ya. Karena biasanya nggak ingat hari. Ya, selamat pagi ya semua. Shalom Kak Ezra. Shalom Bapak Ibu semua. Ada John Bono, ada John Gondrong, Maklon Kase, ya, dan lain-lain yang saya nggak bisa sebutkan. Ada lagi Steven. Ya, shalom semuanya ya. Selamat pagi. Kita mau akan persiapkan diri kita untuk saat teduh di pagi hari ini ya. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku
perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Gimana aku tahu sudah memberikan yang terbaik? Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin, menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Satu dekade berlalu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat pagi semua, selamat hari Kamis. Tadi Kak Sera bilang Kamis manis, jadi semangat semuanya. Ya, shalom Kak Adi, shalom Bapak Ibu semua yang baru saja bergabung. Jadi ini udah hari Kamis, kita akan tetap saat teduh. Kita tahu bahwa kita sampai hari ini ada karena Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita bisa bangun, semua karena Tuhan. Dan kita mau untuk memberikan waktu yang terbaik ya di pagi hari ini. Meskipun mungkin dalam beberapa waktu belakangan gitu ya, udah mulai masuk ke musim-musim hujan di beberapa area. Dan ya beberapa orang akhirnya harus beradaptasi ya. Biasanya panas dan mulai hujan. Ada beberapa yang udah badannya udah nggak enak gitu ya karena adaptasi. Tapi ya pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 ya. Dan kita mau untuk siapkan hati kita, pagi hari ini kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan dan Engkau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan ucapan syukur, kami bisa bangun dengan sebuah semangat, dengan sebuah pengharapan bahwa ada Allah yang menopang kami, ada Allah yang menguatkan kami, ada Allah yang memelihara kami. Kami gak perlu takut terhadap apapun, karena kami mengenal Allah kami yang senantiasa ada, setia, benar, tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, setiap kali kami mau untuk mengenal Engkau lebih lagi, maka Engkau akan membukakan dirimu lebih lagi, Engkau akan menyatakan dirimu lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, seberapa kami yang ada, Tuhan tolong bantu kami, Tuhan ajar kami, sehingga kami beroleh telinga seorang murid dan hati seorang hamba, yang mau senantiasa bukan hanya menerima firman Tuhan, tapi kami bersuka cita ketika kami menerima firman Tuhan, dan kami juga bersuka cita untuk kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, biar Engkau dipermuliakan untuk selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita akan dengarkan satu pujian ya sebelum kita masuk untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat pagi, shalom semua. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru aja bergabung, mari persiapkan hati dan pikiran untuk saat teduh di pagi hari ini. Kita mau ambil waktu teduh sejenak sebelum memulai renungan firman Tuhan di pagi ini. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman yang mengambil rupa manusia untuk menanggung dosa manusia. Seorang juru selamat haruslah seorang manusia sejati yang dapat mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi tidak ada manusia yang dapat mencapai standar keadilannya Allah. Karena
semua manusia telah berdosa. Sehingga hanya Yesus satu-satunya yang dapat memenuhi standar keadilan Allah. Karena Yesus adalah Allah manusia yang tidak berdosa. Yesus bukanlah manusia yang diilahikan atau Allah yang dimanusiakan, tapi Yesus adalah Allah manusia. Mungkin hari ini kita belum memahami hal tersebut secara utuh karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan menjadi dasar pengharapan bagi kita bahwa Yesus dari surga turun ke dunia untuk menebus dosa dunia. Dan tidak hanya itu, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus diam di antara kita supaya kita bisa melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Latar belakang ayat renungan hari ini adalah tulisan Yohanes yang menjelaskan bahwa Yesus ditolak oleh milik kepunyaannya. Sedangkan kedatangan Yesus, sang terang sejati, ke dunia untuk memberi terang bagi manusia, yaitu umat pilihannya. Tetapi mereka justru menolak Yesus. Yesus yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, karena Yesus adalah Allah, membuat kita mengenal dan mengalami kasih Allah dari pengorbanannya. Bahwa Yesus datang ke dunia khususnya kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak mengenal dan mempercayai Yesus. Dan kita tahu bahwa hal ini sudah dinyatakan Allah kepada orang-orang kudus di Perjanjian Lama. Sampai akhirnya Allah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi setiap orang yang menerima Yesus dan percaya dalam nama Yesus. Mereka diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang dilahirkan bukan dari manusia, tapi yang berasal dari Allah. Penolakan bangsa Israel ini sangat tragis. Tetapi justru menjadi sebuah kesempatan yang berharga bagi setiap orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus. Karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak peduli latar belakang budaya, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, ataupun masa lalu kita, firman Tuhan mengatakan hanya yang menerima dan percaya dalam nama Yesus yang akan diselamatkan. Anak-anak Allah juga tidak hanya menerima yang namanya berkat keselamatan di sorga nanti, tapi anak-anak Allah juga menerima berkat rohani dan jasmani selama mereka ada di dunia ini. Dan kita tahu keberadaan kita di dunia ini sebagai anak-anak Allah bukan hanya untuk menerima berkat Tuhan, tapi kita juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Yesus bukanlah seorang manusia biasa.
Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Yesus telah meninggalkan segala hak istimewanya dan mengambil bagian seorang hamba yang melayani dan taat pada kehendak Bapa. Setelah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya menyadari bahwa hukum Taurat itu sangat baik untuk diberikan kepada manusia. Karena mengingat kecenderungan manusia untuk jatuh dalam dosa. Tetapi berita baiknya adalah kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi hidup di dalam Kristus yang penuh kebenaran dan kasih karunia. Kebenaran yang diucapkan tanpa kasih karunia rasanya akan keras sekali bagi setiap orang yang mendengarkan dan menerimanya. Tetapi kasih karunia yang diberikan tanpa kebenaran adalah sebuah jebakan yang membuat kita terjebak dalam kemalasan. Itu sebabnya saya bersyukur, saya percaya bahwa Yesus adalah pemimpin sejati yang dapat mengajarkan, menunjukkan, dan memberikan kebenaran dan kasih karunia. Sehingga setiap kali kita merenungkan semua pelayanan, karya, perbuatan, perkataan Yesus di dunia, itu akan mengarahkan kita untuk dapat melakukan kebenaran dengan kerelaan hati. Yesus sudah seringkali mengatakan, "Saat kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku." Karena Yesuslah yang pernah melihat Allah Bapa, dan tidak ada seorang pun manusia yang layak dan mampu untuk melihat Allah yang kudus dan suci itu. Itu sebabnya Yesus adalah gambaran Allah yang sempurna, wujud Allah yang sempurna yang dinyatakan kepada manusia. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maukah kita mengenal Allah Bapa? Mulailah dengan mengenal Yesus. Maukah kita mengerti kehendak Bapa? Lihatlah semua perbuatan dan perkataan Yesus ketika berada dalam masa inkarnasinya. Marilah kita mulai membaca firman Tuhan, bukan hanya karena beban atau paksaan, seperti takut tidak diberkati hari ini. Tetapi bacalah firman Tuhan sebagai kebutuhan setiap hari, karena kita ingin mengenal dan mengerti kehendak Allah. Saya berdoa setiap orang yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, kita memiliki kerinduan yang sama untuk mengenal Yesus yang penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Yesus adalah Putra Tunggal Allah yang penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Mari luangkan waktu yang terbaik, bukan hanya di pagi hari, tetapi di saat-saat yang ada, kita berikan waktu yang terbaik untuk kita bisa mengenal dan mengalami Allah dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami hari ini bahwa Yesus
yang adalah Putra Tunggal Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, telah datang menyelamatkan kami, telah datang untuk mengajar kami, telah datang untuk membuat kami bisa berkenan di hadapan Allah. Kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajarkan kami tentang kebenaran. Tapi di saat yang bersamaan kami melihat bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia. Dan kami bersyukur bahwa kami bisa mengenal Yesus, kami bisa melihat pekerjaan Yesus, kami bisa melihat bukti. Bahkan sekarang ketika Yesus telah ada di surga, menjadi pendoa syafaat dan imam besar agung bagi kami masih lihat kebenaran dan kasih karunia selalu ada dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa, untuk kami juga beroleh karakter yang demikian. Untuk kami bisa mengatakan kebenaran, dan di saat bersamaan kami juga bisa mengatakan kasih karunia. Kami bisa melakukan kebenaran bukan karena paksaan, tapi karena kerinduan kami untuk mengenal Allah. Biarkan hari ini kami menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga ada begitu banyak orang bisa menyaksikan kebenaran dan kasih karunia Allah itu nyata dalam hidup kami. Pakai kami di keluarga, pakai kami di tempat kerja kami, pakai kami Tuhan di lingkungan kami, bahkan pakai kami Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Biar kami ada untuk menyatakan kebenaran dan kasih karunia Allah. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Kami terima firman ini Tuhan, kami percaya bahwa firman ini akan bekerja, berkuasa, akan berdampak dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi semua. Puji Tuhan ya, renungan telah diberikan. Selamat pagi Kak Ena. Selamat pagi ya Bapak Ibu semuanya. Saya sapa dulu satu-satu. Ya masih ada Pak John Bonomono, Kak Yellow, masih ada Kak Adi, ada Samlim, Kak Samlim, Shalom. Ya Shalom pagi Kak Ena, ada Kak Bejo Tolak Miskin. Ya, Shalom Kak Bejo dan Pastor AWK, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan pagi hari ini kita mengenal ya Yesus, ya Putra Tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Menarik sekali kalimat itu, kasih karunia dan kebenaran. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yang sebenarnya kita tahu bahwa ya Allah Bapa juga memiliki karakter seperti ini. Tetapi karena kita manusia yang terbatas dan berdosa, maka harus Yesus yang menyatakan ya gambaran Allah yang sempurna, ya menunjukkan, mengajarkan tentang kasih karunia dan kebenaran. Kenapa ini penting banget bagi kita? Ya tadi kalau kita perhatikan bahwa kebenaran yang diberikan tanpa kasih karunia itu berat sekali. Keras sekali rasanya. Kita pasti akan mental gak kuat terima kebenaran yang diberikan tanpa kasih karunia. Tetapi kasih karunia yang dilakukan, yang diberikan tanpa adanya kebenaran, itu sebuah jebakan untuk kita jadinya berada terus-menerus dalam kemalasan, betul? Ya udahlah kasih karunia Tuhan. Ya kita gak perlu ngapa-ngapain. Loh, saya katakan justru ketika kita orang percaya telah menerima dan mengerti kasih karunia Allah, gak akan pernah kita main-main terhadap kebenaran Allah. Justru kita akan memiliki sebuah keaktifan, kita memiliki sebuah kesadaran untuk kita mau hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita telah mengalami kasih karunia Allah. Itu sebabnya kita perlu nih memegang kasih karunia Allah dan kebenaran Allah sebagai satu kesatuan. Ya, kita lihat luar biasa sekali dalam setiap pelayanan Kristus. Pengajarannya, betul. Dikatakan beberapa ayat firman Tuhan bahwa Yesus tegas sekali, perkataannya keras. Waktu itu ada yang berkata kepada saya, jadi perkataan Yesus tegas atau keras, host? Dua-duanya. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa perkataan Yesus itu keras. Sampai akhirnya beberapa orang bilang, siapa yang akan siap menerima perkataan Yesus? Tapi kita perhatikan juga, ketika Yesus ada memberitakan kebenaran, Yesus juga menyatakan kasih karunia. Itulah luar biasa Allah kita. Bahwa ketika manusia jatuh dalam berdosa, ya kita lihat bagaimana Allah bertindak, apa yang Allah lakukan. Itu semua berasal dari kasih karunia Allah. Ya, saya masih ingat dalam Bible study, karena kita lagi membahas kitab Kejadian. Ya, untuk Allah itu mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, itu adalah salah satu bentuk kasih karunia Allah. Itu sebabnya kalau kita ingat bahwa kita punya Allah yang luar biasa, kita terima kasih-Nya, tapi di saat yang bersama kita juga terima kebenarannya, membuat kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita akan melakukan kebenaran dan kita akan dimampukan oleh Allah. Karena kita melihat kasih karunia Allah selalu ada bagi kita. Tapi di saat yang bersamaan kita gak akan pernah mempermainkan Allah, menganggap remeh dan menyepelekan Allah, tidak akan pernah. Karena kita menghargai kebenaran Allah. Jadi pagi hari ini renungan kita diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 yang mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena saya lagi membahas kitab Keluaran ya. Dan kitab Keluaran tuh salah satunya membahas tentang tabernakel. Kalau kita perhatikan bahwa perkataan Yohanes, ya tulisan Yohanes, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini hampir mirip seperti apa yang terjadi di kitab Keluaran mengenai tabernakel. Bahwa Allah ingin hadir di tengah-tengah umatnya dan umatnya dapat menyaksikan kemuliaan Allah. Tetapi Allah yang mengambil rupa manusia itu baru terjadi dalam diri Kristus. Ya, itu sebabnya kemah suci atau kita bisa ingatnya kemah suci Musa itu adalah bangunan sementara yang melambangkan tempat tinggal Allah bersama umatnya. Tetapi pada saat yang sama adalah tempat fisik yang sesungguhnya. Wah, kita perlu buka Ibrani 9 ya, ayat 24. Saya bukain dulu ya, Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ayat yang kelima, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal itu tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Bahwa Yesus yang adalah Allah, ya, yang adalah firman itu telah menjadi manusia, diam di antara manusia, sehingga manusia dapat melihat kemuliaan Allah. Yesus bersama kita dan ada di antara kita dalam bentuk manusia, seperti Allah berada di antara umatnya dalam kemah suci saat itu. Luar biasa ya. Ternyata kedatangan Kristus, karya Kristus, apalagi semua perkataan Yesus itu sudah dinyatakan Allah kepada orang-orang di perjanjian lama. Jadi saya mau katakan kita bersyukur. Kita punya juru selamat yang luar biasa, Yesus Kristus, yang bukan hanya menjadi korban yang sempurna, ya korban yang berkenan di hadapan Allah, tapi Yesus juga menjadi imam bagi kita. Ya, sekarang Yesus menjadi pendoa syafaat kita di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi imam besar agung bagi kita. Kapanpun kita mau mengakui, ya ketika kita terpeleset jatuh dalam dosa, ketika kita tahu bahwa kita sudah melakukan pelanggaran, ya, menyakiti hati Allah, kita bisa mengakuinya. Dan kita percaya bahwa Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Gak ada yang seperti Tuhan Yesus ya di dunia ini. Gak ada yang dapat layak menjadi korban yang sempurna, yang menggantikan kita, ya, yang berkenan di hadapan Allah, yang menyukakan hati Allah. Puji Tuhan, hari ini kita mengenal Yesus, ya, putra tunggal Allah, anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya ketika kita mengenal Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, kita juga beroleh kesempatan untuk kita punya, ya, kesempatan untuk meneladani Yesus. Kita memiliki karakter seperti Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi, saya suka banget kalimat ini ketika saya baca buku ini ya. Bahwa kebenaran
yang diberikan tanpa kasih karunia itu sangat keras. Kita tidak akan sanggup menerimanya. Tapi kasih karunia yang diberikan tanpa kebenaran itu akan menjebak kita berada dalam kemalasan. Itu sebabnya ketika Yesus melayani, Yesus mengajar dan melayani dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga setiap orang boleh beroleh kemampuan untuk menerima semua yang Yesus ajarkan, semua kehendak Bapa, dan mereka beroleh kemampuan untuk melakukannya. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini renungan telah selesai. Halo, shalom, good morning, Pastor, Metatron, masih malam ya di sana ya. Ya, selamat melayani, Tuhan memberkati, Prof. Ya, sehat selalu. Titip salam ya. Saya juga belum ketemu sama Kak Agatha. Ya, jadi hari ini terbaik kita bukan hanya kemarin telah mengenal Allah ya yang setia, Allah yang memiliki kemurahan ya dan kasihnya. Apalagi kita melihat Allah yang adalah sumber kebenaran, dan hari ini kita mengenal Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dengarkan satu lagu ya, Kidung Jemaat. Ya, saya lagi suka nih setel lagu Kidung Jemaat karena saya perhatikan sepertinya audiens saya ini baby boomers ya. Jadi saya nggak bisa terus-terusan nyanyiin lagu, memutar lagu JPCC ya. Ya, Tuhan memberkati semua. Shalom. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Yesus, kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Shalom semua, selamat pagi. Jadi puji Tuhan ya, tadi renungan telah diselesaikan. Selamat pagi semua yang baru bergabung. Shalom dan salam kenal. Kami Kostela. Saya buka Komal jam 5.45 waktu Indonesia Barat sampai jam 7 pagi ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang khususnya petobat baru, untuk mereka bisa saat teduh gitu ya, karena ya mungkin karena kita terbatas ruang dan waktu gitu ya, daerah yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tapi kita pengen bisa memiliki persekutuan meskipun secara online ya, kayak terbatas sekali, betul. Tapi kita pengen bertumbuh dalam firman Tuhan sama-sama. Akhirnya saya pikir ya udah kita buat aja satu program di pagi hari untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu juga perlu melanjutkan ya membaca firman Tuhan. Kita baca, kalau saya sendiri pagi biasanya saya baca kitab Amsal. Ya siang lalu saya mulai baca kelanjutan dari saya lagi bahas 1-2 Samuel. Saya lagi baca itu. Dan di malam hari saya juga lagi baca kitab Mazmur. Jadi memang betul firman Tuhan yang mengatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam gitu ya. Artinya apa? Kita perlu membaca dan merenungkannya supaya kita beroleh pengertian, kita beroleh hikmat, kita beroleh pengenalan akan Allah yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi saya sarankan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk baca firman Tuhan juga ya, selain daripada semua yang bisa Bapak Ibu dengarkan dari TikTok ini. Karena kekristenan itu bicara tentang hubungan dengan Allah. Iya, kedekatan, keterlibatan kita dengan Allah dalam hidup kita. Jadi kekristenan itu bukan bicara mengenai wah kita ditunjukkan hari Minggu aja ke gereja, tidak. Ya itu baru sebagian kecil. Kekristenan itu bicara bagaimana setiap hari kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, untuk mengandalkan Yesus dan menundukkan diri kita kepada kehendak Allah. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah? Baca firman Tuhan. Ya, saya bisa menjelaskannya apa itu kehendak Allah. Tapi saya mau katakan, ayo kita
Mungkin ada yang baru bertobat di Komal ini, ada yang baru 10 bulan, baru 1 tahun percaya kepada Yesus. Tapi saya mau katakan, ayo baca firman Tuhan. Ayo langsung konsumsi firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita. Iya, gimana caranya? Baca, tapi sebelum baca bisa berdoa, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, pimpin saya untuk saya bisa mengerti firman ini. Dan setelah membaca, kita baca firman Tuhan kata demi kata, jangan pakai asumsi dulu. Dipinggirkan dulu semua asumsi itu. Seringkali ketika kita baca firman Tuhan yang membatasi untuk kita mendapatkan pengertian yang baru. Pemahaman yang baru adalah asumsi kita. Lalu kita berdoa lagi. Setelah selesai doa bukan berarti kelar. Kita merenungkan lagi, apa ya yang Tuhan maksud dari renungan pagi hari ini? Apa yang saya baca ya dari Amsal di pagi hari ini? Apa yang saya lakukan ya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan? Jadi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu mudah untuk kita pahami Bapak Ibu. Selama kita membuka hati dan pikiran kita untuk Allah berkarya dalam hidup kita. Saya mau naikkan satu pujian bahwa Yesus adalah penyelamat kita semua. Puji Tuhan banget bahwa Yesus sebelum kita mengenal Dia, sebelum kita mengasihi Dia terlebih dahulu telah mengenal dan mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus relakan nyawanya untuk menebus kita semua. Walaupun pagi hari ini suaranya udah agak-agak habis, tapi biarlah ini jadi pujian bagi Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hati kami Tuhan. Ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu
ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ya, Tuhan Yesus ya, satu-satunya penyelamat. Luar biasa nih, saya suka banget lagu ini karena ya saya penginjil ya. Jadi kalau bahas keselamatan, seneng banget. Ya, coba kita setel ya. Kalau lagu Karena Salibmu, dangdutan dulu Kak Adi. Aduh, Kak Adi boleh nanti ya. Kita atur ya Kak Adi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tinggi juga ya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu semuanya. Pagi hari renungan telah diselesaikan. Kak Adi nanti kita atur ya kalau mau dangdutan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir tadi dari jam 5.40 ya. Saya open room. Dan Bapak Ibu bisa setia sampai jam 7 pagi hari ini. Terima kasih, saya percaya bahwa setiap firman yang diberitakan, yang disampaikan gak akan kembali dengan sia-sia. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan cuma sekedar tulisan, tidak. Tapi firman Tuhan ini adalah perkataan Allah. Yang artinya firman ini adalah hidup, berkuasa, ada untuk berkarya dalam hidup kami, hidup kita. Membuat transformasi, perubahan hidup dalam hidup kita karena firman Tuhan. Makanya ketika saya bagiin firman Tuhan, saya gak pernah membagikan firman Tuhan dengan tekanan, atau dengan paksaan, atau dengan sebuah ya sebuah tindakan yang dilakukan karena paksaan gitu, tidak. Tapi saya percaya bahwa firman Allah ini berkuasa. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan ada karya Roh Kudus dalam hidupnya yang akan membukakan pengertian, pemahaman tentang firman Tuhan, dan mereka beroleh kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus, ya, yang telah menjadi pendamaian bagi kita di hadapan Allah. Puji Tuhan, sudah jam 7 teng, jam 7:01 kalau di saya. Kita akan bertemu lagi besok di hari Jumat, dan Saturday ini memang diadakan setiap Senin sampai Jumat aja. Kayak bank aja ya. Iya, betul.
Karena saya hamba Tuhan, jadi di hari-hari lain saya juga harus luangkan waktu untuk pelayanan selain di TikTok. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada yang mungkin mau untuk didoakan? Tadi biasanya kalau belum bicara udah ada yang request di bawah ya. Tapi konsepnya adalah Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa kok berdoa masing-masing tentang kerinduan kita, pokok doa kita, betul? Iya, tapi kalau bicara mengenai kita punya kerinduan untuk orang lain juga mendoakannya, nggak ada salahnya. Ya, shalom Kak Nufa, selamat pagi. Sabtu buka sampai jam 12 mungkin Kak. Oh, iya, iya tapi kayaknya mungkin di Sabtu Minggu saya akan coba buka di minggu ini karena saya ada PR nih dari TikToknya ya. Saya harus ada ngerjain target nih. Jadi mungkin saya atur di hari Sabtu Minggu. Nah, kembali lagi bicara tentang doa ya. Kita mau doa tutup untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung. Saat teduh, saya buka Komal jam 5.45 waktu Indonesia Barat. Dan akan selesai jam 7. Supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas ya. Atau ya melanjutkan hidup gitu ya. Jadi gak main TikTok terus. Oke, kita berdoa buat pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk firman ini. Firman ini kami terima dengan sukacita. Kami percaya bahwa firman ini akan bekerja dalam kehidupan kami, menghasilkan kebenaran, pengetahuan, hikmat, sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang berintegritas, hidup kami ada memuliakan Allah. Kami bersyukur bahwa Yesus menyatakan dirinya supaya manusia bisa menyaksikan, mengenal, dan mengerti kasih karunia dan kebenaran. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, kami nggak beroleh pengharapan, kami nggak beroleh keselamatan, kami nggak beroleh suatu jalan untuk kami dapat mengenal Allah dan kami dapat hidup bersama dengan Allah. Kami bersyukur, kami terima firman ini jadi dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami supaya ada firman Tuhan yang menuntun, yang mendidik kami, yang menjadi dasar hidup kami. Pagi hari ini aku juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang hadir, kakak-kakak yang hadir di dalam Komal ini Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan di pagi hari ini. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, ada memelihara hati dan pikiran kami. Sehingga dalam segala perkara kami dapat melaluinya, kami dapat menghadapinya. Karena damai sejahtera Allah. Kami tahu Tuhan bahwa kami akan menuju kepada akhir dari tahun ini. Biarkan kami menjadi orang-orang yang dimampukan untuk mengakhiri tahun ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Dengan semangat bahwa kami tahu kami gak menjalani sendiri. Kami gak menghadapi semua sendiri. Tapi ada Allah yang bersama kami dan itu lebih daripada cukup. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kami, dalam semua yang kami lakukan untuk kami berkarya. Kami bersyukur biar hidup kami ada untuk memuliakan nama-Mu. Biar setiap orang pada hari ini menyaksikan bahwa ada Allah yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kami dan mereka dapat memuliakan Bapa kami di surga. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Nufa, Kak Hendrik, Kak Adi, Kak Bodyguard, Komal, Kak Yellow, Kak Bejo, Kak Yuli, Pak Rizdi, dan Bapak Ibu semuanya yang ada di bawah, Kak Serana. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi hari Jumat jam 5.45. Kita akan start untuk mendengarkan renungan firman Tuhan jam 6 pagi. Tuhan memberkati semua. Shalom.